Sobat-sobatnya, tentunya saat ini kita bersama-sama sedang menantikan untuk pembukaan PPG dalam jabatan tahun 2024. Tentunya bagi teman-teman yang saat ini belum terpanggil PPG, dan di sini baru saja rilis data dari Kemdikbudristek untuk guru yang belum sertifikasi itu ada 1.598.889. Yang di sini persebarannya itu terdiri dari guru PNS, P3K maupun juga non ASN, baik di sekolah negeri maupun juga di sekolah swasta. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terdapat 6 upaya Kemdikbudristek untuk penuntasan sertifikasi guru. Tentunya ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman guru PNS, P3K, honorer maupun juga GTY, dikarenakan seluruh guru ini nanti akan segera mendapatkan sertifikat pendidik. Bagaimanakah informasinya dan bagaimanakah upaya kita supaya nanti kita bisa terjaring PPG dalam jabatan di tahun ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk upaya Kemdikbudristek yang pertama dalam penuntasan sertifikasi guru mulai tahun 2024, yang mana di sini nanti akan menjadi transformasi untuk PPG dalam jabatan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, itu adalah seperti ini. Jadi yang pertama, ini sudah dilakukan pendataan ya, pendataan persebaran guru yang sudah sertifikasi dan juga yang belum sertifikasi. Dan guru yang belum sertifikasi inilah yang nanti akan menjadi fokus untuk penuntasan program sertifikasi guru mulai di tahun ini. Dan di sini seperti yang kita lihat ya, yaitu untuk guru yang telah bersertifikat pendidik ini adalah ada sekitar 1,3 jutaan. Kemudian sisanya ini ada 1,59 juta. Ini guru belum mendapatkan sertifikat pendidik. Entah itu karena lulus seleksi akademik namun belum terpanggil, atau sudah lulus seleksi administrasi namun belum terpanggil untuk prioritas PPG, atau mungkin yang sudah mencetak kartu peserta ujian namun belum jadi prioritas PPG. Dan untuk teman-teman yang sejumlah 1,5 jutaan yang di sini nanti akan menjadi fokus untuk penuntasan program sertifikasi guru mulai dari tahun ini. Ini merupakan data cut off dari Dapodik per Januari 2024 yang sudah disesuaikan dengan kelulusan UKM PPG 2023 dan juga peserta PPG yang angkatan 3 teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk yang PPG angkatan 3 saat ini sedang menunggu pelaksanaan UKM PPG ya. Dan di sini yang dimaksudkan dalam pendataan persebaran ini sudah didata semua nih, mulai dari guru PNS, kemudian guru P3K, kemudian guru non ASN, baik itu yang ada di sekolah negeri maupun juga guru sekolah swasta. Tentunya untuk teman-teman yang berada di sekolah swasta, meskipun kita sebagai guru honorer mungkin ya, atau guru swasta, maka di sini nanti menjadi target juga ya. Dan di sini untuk kuotanya juga sudah terdata ya, yaitu ada yang paling banyak, yaitu 630.699. Kemudian juga di sini untuk statusnya itu ada yang P3K, kemudian PNS, kemudian ada yang non ASN, baik itu yang ada di sekolah negeri maupun juga di sekolah non negeri atau sekolah swasta. Kemudian juga di sini ada yang belum S1, baik itu dari PNS, P3K maupun juga non ASN. Nah, langkah strategis untuk teman-teman yang di sini ya, yang belum S1 ini nanti upayakan untuk memiliki ijazah, dikarenakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu adalah harus ijazahnya S1 ataupun juga D4 ya. Ini adalah untuk yang pertama, yaitu sudah didata untuk jumlah guru yang belum bersertifikat pendidik yang nanti akan dituntaskan teman-teman. Dan kemudian untuk yang kedua, Kemdikbudristek itu sudah mempersiapkan yaitu timeline penyelesaian untuk program sertifikasi guru dari sejumlah guru, yaitu 1.598.889. Jadi dari total 1,5 jutaan ini sudah dibuat timeline yaitu untuk penyelesaiannya. Yang mana di sini nanti secara masif, yaitu di tahun 2024 ini nanti akan diselesaikan sertifikasi yaitu 550.000, kemudian di tahun 2025 nanti akan diselesaikan yaitu 550.000, kemudian sisanya di tahun 2026 yaitu 599.988 teman-teman. Ini tentunya nanti akan secara masif. Mengapa di sini secara masif? Dikarenakan kalau misalkan kita lihat ya, untuk kuota PPG di tahun-tahun sebelumnya itu terkadang kan per tahun itu hanya sekitar 39.000.
kemudian hanya sekitar 45 ribuan. Nah, di sini sudah berlipat-lipat ganda ya untuk penyelesaian program sertifikasi guru yang secara masif ini. Jadi diproyeksikan ini nanti akan selesai untuk program sertifikasi guru sampai dengan tahun 2026. Dan setelah itu untuk perekrutan guru baru nanti diambil dari lulusan PPG Prajabatan teman-teman. Dan kemudian untuk yang ketiga di sini adalah dari Kemdikbudristek itu telah mengubah, yaitu terkait dengan fleksibilitas untuk penentuan kriteria peserta. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk data dari jumlah guru yang belum sertifikasi, baik itu dari berbagai macam jenis kepegawaian, kemudian juga dari kepemilikan ijazah yang dimiliki, maka di sini untuk penentuan kriteria peserta di tahun 2024 dan juga sampai nanti tahap akhir penyelesaian ini menjadi lebih fleksibel. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini disampaikan yaitu untuk kandidat peserta PPG dalam jabatan 2024 yang mana ini sebanyak yaitu 576.961 orang. Ini terdiri dari teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik sampai dengan tahun 2023. Artinya kalau misalkan tahun ini adalah tahun 2024, tentunya teman-teman seluruhnya ini nanti sepertinya akan bisa nih untuk terpanggil. Ya jelas di sini nanti sudah lulus seleksi administrasi, kemudian telah mengikuti seleksi akademik. Kalau misalkan telah mengikuti seleksi akademik, apakah di sini harus lulus atau enggak? Kalau misalkan kita melihat bahasa yang seperti ini, maka di sini lebih fleksibel ya. Artinya di sini tidak ada yang namanya seleksi akademik kan. Artinya tidak lulus seleksi akademik pun ini bisa terpanggil teman-teman. Ini merupakan salah satu contoh fleksibilitas penentuan kriteria peserta untuk PPG 2024. Dan kemudian untuk yang keempat yaitu dari Kemdikbudristek itu telah mempermudah proses seleksinya. Jadi untuk proses seleksi di tahun 2024 ini nanti tanpa adanya seleksi akademik atau tidak ada pretest PPG teman-teman. Dan ini tentunya akan berbeda dengan di tahun sebelumnya ya. Kalau misalkan di tahun 2023 itu kan di sini harus diundang nih, harus diundang sesuai dengan kuota per kategori. Setelah kita diundang, kemudian kita melakukan pendaftaran melalui verbal administrasi yang ada di SIM PKB. Kemudian kita ikut seleksi administrasi, dan seleksi administrasi ini nanti ada yang lulus, ada yang nggak lulus kan. Nah setelah itu bagi yang lulus seleksi administrasi ini harus ikut seleksi akademik. Kalau di tahun 2024 ini berbeda untuk proses rekrutmen dan juga seleksi. Jadi nanti hanya dilakukan melalui pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif. Setelah itu nanti kita ikut seleksi administrasi. Nah di sini sudah nggak ada yang namanya seleksi akademik. Jadi langkah teman-teman nantinya itu adalah dipantau akun SIM PKB-nya dan juga pantau di channel calon guru ini. Nanti akan saya update untuk informasi ketika sudah dibuka untuk pemutakhiran data guru dan juga seleksi administrasi. Jadi teman-teman nanti hanya melakukan pemutakhiran data guru itu adalah melalui aplikasi Dapodik. Setelah itu nanti kita terpanggil, kita akan mengikuti seleksi administrasi. Kita upload berkas sesuai dengan permintaan teman-teman. Hanya ada itu, tidak ada yang namanya seleksi akademik atau pretest PPG ya. Dan kemudian untuk yang kelima yaitu ada kemudahan nih proses pendidikan sertifikasi guru. Nah di sini kita fokus pada bagian pembelajaran. Nah ini kita bandingkan di pembelajaran di tahun sebelumnya ya. Nah kalau misalkan di tahun sebelumnya itu kan menggunakan LMS ya, Learning Management System, dengan melibatkan dosen secara penuh. Kemudian durasi pendidikan berdasarkan TMT guru ini ada 40.000 sampai dengan 100.000 peserta per tahunnya. Nah ini jadi kalau tahun sebelumnya itu 40.000 sampai dengan 100.000, yang tahun ini nanti 500.000, langsung 5 sampai 6 kali lipat ya. Nah selanjutnya kalau pembelajaran ya di tahun ini, jadi nanti durasi pendidikan itu akan menyesuaikan apa? Menyesuaikan dengan kemampuan peserta. Nah kalau misalkan seperti ini tentunya lebih fleksibel juga ya. Apakah nanti saya akan segera menyelesaikan ataukah nanti saya akan tunda-tunda dulu? Tentunya kalau teman-teman di sini ingin segera selesai, tentunya ya kita harus gercep gitu ya, supaya nanti juga segera bisa ikut UKM PPG dan juga mendapatkan sertifikat pendidik. Dari segi kuota pun juga demikian. Kalau di tahun sebelumnya tuh sampai maksimal 100.000 per tahun, tahun ini 500.000 per tahun ya. Nah ini jadi kemudahan proses pendidikan ini adalah nanti kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan kemudian untuk yang keenam di sini kok kalau saya perhatikan ini terkait tentang UKM PPG ya. Yang namanya UKM PPG itu kan merupakan proses terakhir, yaitu ujian akhir dari peserta PPG atau mahasiswa PPG. Nah kalau misalkan ada skema yang seperti ini, tentunya ini dapat dikatakan sebagai skema pelulusan 100% untuk mahasiswa PPG mulai tahun ini.
Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini UKM PPG itu kan uji pengetahuan dan uji kinerja praktik video pembelajaran, yang mana untuk materinya itu di sini diselaraskan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar. Jadi dihargai ini untuk pengalaman mengajar. Kalau sebelumnya ini ada beberapa kali ya, ini adalah untuk seleksi akademik kita nggak lulus, kita ikut lagi, kemudian materinya materi esensial. Yang di sini adalah berdasarkan dari pengalaman masing-masing ya. Ini nanti akan bisa diakui, studi kasus gitu. Kemudian juga yang menjadi momok untuk ikut UKM PPG sampai dengan saat ini tentunya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sana itu ada yang namanya passing grade kan, ada passing grade untuk kita bisa lulus UKM PPG, baik itu UP maupun juga UKIN. Nah, ini ada passing grade. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, ini kan nanti akan diadakan nih. Untuk UKM PPG itu diadakan dalam 2-3 bulan sekali dalam tahun akademik yang sama. Katakanlah misalkan tahun 2024 ini nanti kalau diadakan 2 bulan sekali, berarti ada 6 kali UKM PPG ya. Nah, kalau 6 kali UKM PPG, saya yakin nih teman-teman nanti akan bisa lulus semua kan. Masa 6 kali UKM PPG nggak lulus terus, reteker terus kan nggak mungkin ya. Tentunya berdasarkan dari pengalaman kita pernah gagal di UKM PPG yang pertama, itu menjadi pelajaran penting supaya bisa lulus di UKM PPG yang reteker kedua, reteker ketiga dan seterusnya. Jadi itulah ada 6 skema dari Kemdikbudristek untuk program sertifikasi guru dituntaskan di tahun ini teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat dan marilah kita sambut untuk program Kemdikbud yang sangat mantap ini supaya kita ini nanti bisa terjaring ya. Dan jangan lupa silahkan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain yang belum mengetahui supaya nanti tidak tercecer untuk ikut sertifikasi guru di tahun ini.